Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di Bahas Bisnis. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang visi dan misi. Untuk mencapai cita-cita yang sudah kita tuang dalam visi dan melakukan langkah-langkah yang sudah kita susun dalam misi, maka selanjutnya perusahaan penting untuk menentukan target. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Michael Jordan bahwa kita harus memiliki target sebelum kita melakukan sesuatu. Dalam menyusun target pasti ada jangka waktunya. Dalam jangka waktu tersebut, apa yang harus kita raih? Nah, berdasarkan jangka waktu tersebut, maka target terbagi dua teman-teman semuanya. Ada target jangka pendek yang jangka waktunya 1 tahun dan ada target jangka panjang yang waktunya 3-5 tahun. Dalam menyusun target, ada metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode balance scorecard. Mengapa metode balance scorecard? Karena metode balance scorecard dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk memvisualisasikan visi dan misi yang sudah dibangun menjadi target. Balance scorecard terdiri dari 2 kata, teman-teman semuanya. Balance artinya berimbang. Berimbang di sini maksudnya adalah keseimbangan antara kinerja finansial dengan kinerja non-finansial. Keseimbangan ini penting karena banyak perusahaan yang hanya berpatokan pada kinerja finansial saja untuk mengukur apakah bisnisnya sehat atau tidak, atau bisnisnya bertumbuh atau tidak. Padahal seharusnya ada banyak perspektif yang bisa menjadi pertimbangan ataupun ukuran dari bisnis itu apakah sehat ataukah tumbuh. Nah, itu tadi untuk balance. Sedangkan scorecard artinya adalah kartu skor. Kartu skor di sini digunakan untuk mencatat atau membandingkan dengan hasil yang sebenarnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa balance scorecard adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif dan dari berbagai perspektif. Tidak hanya sebatas pada kinerja finansial saja, namun juga berdasarkan perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ada 4 perspektif dalam metode balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif finansial. Teman-teman semuanya, perspektif finansial merupakan unsur paling penting dan gak mungkin ditinggalkan oleh perusahaan. Gak mungkin kan perusahaan itu bangun bisnis terus gak nyari uang. Dengan fokus kepada perspektif finansial, maka diharapkan ada peningkatan penghasilan perusahaan. Misalnya dari revenue sales, keefektifan cost, meningkatnya laba, dan lain-lain. Itu adalah perspektif finansial. Perspektif kedua adalah perspektif pelanggan. Perspektif ini bertujuan bagaimana caranya agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan bernilai dan prioritas bagi pelanggan. Perspektif ini fokus pada produk perusahaan, hubungan pelanggan, dan reputasi. Jadi udah 2 tadi ya, ada perspektif finansial dan perspektif pelanggan. Dan yang ketiga ada perspektif internal bisnis. Perspektif ini berbicara tentang internal bisnis, baik itu keunggulan produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Fokus perspektif ini adalah inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. Dan perspektif yang terakhir ya, tadi ada finansial, pelanggan, internal bisnis. Sekarang adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berbicara tentang menyediakan infrastruktur untuk 3 perspektif lainnya. Keempat perspektif yang sudah kita bahas tadi dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon. Bagian pohon yang paling bawah atau paling dasar adalah akar. Dalam balance scorecard, akar diibaratkan menjadi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Artinya, fondasi dasar sebuah perusahaan bukanlah sistem, pelanggan ataupun finansial, tapi infrastruktur SDM yang menjadi pengelola dalam tiap aspek perusahaan. Artinya apa? Sebelum bergerak jauh meraih cita-cita, maka perusahaan harus memastikan apakah kompetensi karyawannya cukup atau tidak. Misalnya, ketika teknologi bagus,
Alat tersedia, tapi kompetensi karyawan untuk menggunakan tidak ada, bagaimana bisa alat tersebut, teknologi tersebut dapat berguna? Setelah akar pohon kokoh, maka otomatis batang pun ikut kokoh. Batang dalam balance scorecard diibaratkan menjadi internal bisnis. Ketika SDM sudah kompeten, maka internal bisnis akan lancar. Dan dari hal tersebut akan muncul inovasi-inovasi baru sesuai harapan bisnis. Tadi akar sudah, batang juga sudah, sekarang ke ranting. Ranting cukup penting karena di ranting akan tumbuh buah. Ranting dalam balance scorecard diibaratkan merupakan perspektif pelanggan. Semakin banyak dan besar pohon, maka potensi buah makin banyak. Artinya semakin banyak pelanggan, maka makin besar juga potensi sales dan profitnya. Kemudian buah ini adalah hasil dari proses panjang sebuah pohon. Oleh sebab itu, buah pastinya sangat ditunggu-tunggu. Di balance scorecard, buah ibaratnya adalah perspektif finansial. Nah, jadi itulah tadi kita sudah bahas tadi apa itu target jangka panjang, target jangka pendek ya. Kita juga sudah bahas mengenai metode balance scorecard, dan metode balance scorecard itu diibaratkan sebagai sebuah pohon. Semoga materinya bermanfaat. Sampai ketemu di materi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.